Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pemateri Hapsari, editing PPT Divia, pengisi suara Elisa Bangun, dan editing video Salma Naila. Kami akan menjelaskan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. A. Struktur sosial. Pengertian struktur sosial sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi dan peran sosial. Yang kedua menurut George C. Homan, struktur sosial adalah perilaku elementer dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menurut Talcott Parsons, struktur sosial adalah adanya ketertarikan antar manusia dan yang lainnya. Ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok. Yang kedua, mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Yang ketiga, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, merupakan realitas sosial yang membentuk sifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan. Yang kelima, merupakan tahapan perubahan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. Pertama, yang bersifat empiris. Yang kedua, setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian, di mana terjadinya stabilitas. Fungsi dan bentuk struktur sosial. Major Pollack mengatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai A. Pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran. Yang kedua, berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Sedangkan menurut Peter M. Lau, bentuk struktur sosial dibagi menjadi dua tipe, yaitu dikatakan intersected jika keanggotaannya dalam kelompok sosial bersifat menyilang. Yang kedua, sebuah struktur sosial dinyatakan consolidated jika terjadi tumpang tindih parameter dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan. B. Diferensiasi sosial. Pengertian diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Dalam masyarakat yang majemuk, kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan sebagai berikut. Pertama, ciri fisik. Diferensiasi sosial ini timbul karena perbedaan dari ciri-ciri fisik tertentu. Yang kedua, timbul karena adanya perbedaan pekerjaan. Yang ketiga, ciri budaya yang berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat tertentu yang mencangkup nilai-nilai yang dianutnya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, ada diferensiasi ras, yang merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisik yang dimiliki. Yang kedua, diferensiasi etnis, yang meliputi suku bangsa atau sekelompok golongan. Yang ketiga, diferensiasi agama. Dalam hal ini, tidak ada status agama yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang keempat, diferensiasi profesi, yang membawa pengaruh tersendiri terhadap perilaku sosial di lingkungannya. Yang kelima, diferensiasi jenis kelamin. Pada hakikatnya, kedudukan laki-laki dan perempuan ialah sama. C. Stratifikasi sosial. Pengertiannya menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Max Weber mengklasifikasikan sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, John Frank mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak yang berbeda. Yang ketiga, Pritim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Faktor dan sifat stratifikasi sosial. Faktor-faktornya meliputi kemampuan atau kepandaian
umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan, dan harta benda. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama tertutup, yaitu bentuk yang anggotanya setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Yang kedua, terbuka, bersifat demokratis. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. D. Kesetaraan. Kesetaraan hukum, yaitu mengacu pada pengakuan bahwa semua warga adalah subjek umum. 2. Kesetaraan politik, mengacu pada pengakuan bahwa orang-orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi. Yang ketiga, kesetaraan sosial, mengacu pada dua gagasan kesetaraan atau posisi sosial seseorang di masyarakat. 4. Kesetaraan ekonomi, mengacu pada situasi di mana pembagian sumber daya dilakukan secara adil. 5. Kesetaraan moral, mengacu pada kondisi di mana setiap warga memiliki nilai yang sama. E. Harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Dalam masyarakat industri menurut Spencer, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. F. Kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. A. Faktor masyarakat kultural. Pertama, harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Yang kedua, perbedaan pendirian atau sikap. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap etnis. Yang keempat, benturan kepentingan perubahan yang terlalu cepat. Yang kelima, keseimbangan sistem dan kemapanan. B. Manfaat masyarakat multikultural. Yang pertama, melalui hubungan harmonis antar masyarakat memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain. Yang kedua, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul. Yang ketiga, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.